Oke guys, jadi ini air sudah terisi guys. Nah, jadi sebelum gua lanjut ngebahas mengenai air dan tanin dan lain-lain, salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanya itu berapa sih biaya ngebangun kolam segede ini? Nah, gua nggak bisa ngasih berapa gambarannya karena banyak hal yang udah gua hemat. Contoh lah yang paling sederhana, kayu. Kayu Santigi ini gue beli langsung ke pengepulnya dan harga juga udah sangat jauh berbeda dibanding kalau misalnya gue beli dari tangan kedua atau tangan ketiga. Dan kemudian contoh lainnya nih guys, atap spandek ini yang nanti akan gue gunakan untuk atap gazebo dan juga atap megatank ini gue juga beli langsung ke pabriknya di Medan. Dan kebetulan yang punya pabrik itu masih rekanan gue. Jadi hal-hal kecil seperti itu ketika diakumulasi menjadi biaya yang sangat besar yang sudah bisa gue hemat. Dan contoh yang lain nih guys, kalau kalian membuat akuarium, itu akan jauh lebih murah kalau kalian beli kacanya sendiri, beli silikonnya sendiri, bayar jasa orang untuk ngerakit akuarium. Dibanding kalian beli akuarium terima jadi, itu jauh banget perbedaan harga atau biaya yang bisa kalian hemat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mohon maaf gue nggak bisa ngebuka berapa biaya pembangunan megatank ini. Ya kalian kira-kira aja. Biarkan itu menjadi sebuah misteri. Nah, untuk megatank ini karena pengisian air ini habis 3-4 hari. Ini taninnya juga pelan-pelan udah mulai keluar saat proses pengisian. Nah kalau sekarang ini gue nggak tahu deh di kamera kelihatannya kayak gimana. Tapi mungkin ini udah kayak air teh nih sebenarnya. Jadi ya kalau dari depan seperti ini nanti akan gue selipin beberapa gambar saat proses pengisian di mana taninnya itu belum separah sekarang. Nah untuk mengenai tanin ini nanti akan gue bahas di video tersendiri bagaimana cara gue untuk mengatasi tanin. Karena gue kemarin udah diskusi panjang lebar sama Bang Jeffrey dan gue dikasih solusi sama dia dan solusi yang dia kasih ke gue setelah gue timbang-timbang sepertinya akan gua coba. Soalnya kalau nggak dicoba nggak tahu. Karena mengenai tanin ini bisa dibilang bagian baru dari pengalaman gua. Karena selama ini kan gua jarang berhubungan dengan tanin ya. Jadi karena beliau, Bang Jeffrey, udah lebih berpengalaman mengenai tanin. Jadi gua akan coba ikutin saran dia. Jadi gua akan bawa kalian ke atas nih. Nah nih guys. Jadi untuk bagian atas, gua udah pasang pompa yang gue pakai kemarin untuk megatank gue yang lama. Ini gue nyalain sekedar untuk sirkulasi doang sih sebenarnya. Jadi di sini belum ada media apa-apa, masih kosong total. Dan ini cuma sekedar untuk sirkulasi dan ngedenger suara air di megatank ini pertama kalinya. Kasarnya kayak kalian udah nahan boker 8 bulan gitu kan, nahan boker 8 bulan nggak keluar-keluar. Begitu keluar kayaknya lega banget kan. Jadi kemarin malam pas ini gue nyalain, aduh suaranya lain banget. Karena semua perjuangan akhirnya sudah di penghujung acara. Nah untuk megatank ini target gue ya, Agustus ini pokoknya udah harus selesai. Nah seperti itu. Ini atap untuk kanopi juga sudah mulai dipasang. Ini strukturnya udah, tinggal pasang si spandeknya. Jadi nanti ada spandek yang hitam dan gue juga akan kombinasikan dengan atap atau spandek atau apa, nanti gue belum tahu material apa yang akan gue pakai. Kayaknya spandek juga tapi yang transparan. Jadi di bagian atas kolam ini dia transparan sehingga kalau siang hari cahaya matahari masih masuk seperti itu, tapi nggak kena air hujan. Karena di Pekanbaru atau bukan di Pekanbaru, di Riau ini biasanya setahun sekali atau sekian bulan sekali suka ada asap karena kebakaran lahan sawit ya. Jadi kalau misalnya udah masuk ke musim asap, asap itu kan membawa kimia-kimia atau partikel yang kurang baik ya. Jadi emang mau nggak mau, menurut gue pribadi, ini emang harus diatepin. Jadi tidak hanya sekedar untuk menghindari air hujan, tapi juga untuk antisipasi ketika mulai berasap lagi di Riau ini. Jadi untuk bagian kolam ini baru cuma pompa yang lama yang gue pakai. Pompa yang kemarin gue beli yang Resun PG 28.000 belum gue pasang di sini karena gue ada sedikit penyesuaian yang harus gue lakukan dalam waktu dekat ini. Baru bisa gue pakaikan Resun PG 28.000 yang gue beli kemarin kan.
Terus untuk atap ini gua emang sengaja buat agak tinggi karena ini kita harus mempertimbangkan faktor maintenance. Saat maintenance kita harus punya akses yang cukup enak. Jadi kalau misalnya gue buat terlalu pendek, saat maintenance nanti susah, yang ada nanti kita malah jadi males untuk melakukan maintenance. Karena ngebayangin untuk maintenance saja udah ribet kan. Makanya gue buat nyaman, tingginya ini sekedar 2 meter kalau nggak salah. Iya 2 meter. Ini tinggi 2 meter. Jadi emang untuk akses di atas kolam ini dibilang sempit enggak, dibilang luas enggak, tapi sekedar cukup. Dan kedepannya dengan gue punya akses atap cuma setinggi ini, gue juga masih bisa dapat view kolam. Jadi view dari atas gue masih bisa dapat. Nah, ini view yang bisa gue lihat di sini. Jadi gue dapat view kolam. Kalau gue mau ngasih makan, gue bisa ngasih dari atas ini. Kalau gue mau menikmati dari depan, gue bisa menikmati dari gazebo gue dari depan. Jadi gue punya alternatif banyak hal lah ya, yang ya bisa dibilang fleksibel. Nah kemudian dengan ketinggian atap kanopi gue setinggi ini juga sirkulasi udara jadi lebih enak. Jadi di dalam ini juga nggak terlalu pengap, nggak terlalu panas, kan seperti itu. Dan banyak hal lah nanti untuk kalau gue mau nambah ini, nambah itu, mau nambah filtrasi tanaman segala macam, gue masih punya akses yang atau area yang sangat luas. Jadi untuk mengenai tanin, ini nanti kita akan bahas sendiri di video begitu chemical yang akan gue gunakan itu datang. Jadi chemical ini jatuhnya sebagai chemical filtration. Jadi bukan benar-benar kimia yang kalian bayangin ya. Ini nama istilahnya chemical filtration. Nah, kalau chemical filtration itu nggak wajib dipakai dan biasanya hanya dipakai kalau untuk mengatasi hal-hal tertentu. Nah, untuk kasus megatank ini, chemical filtration dibutuhkan untuk mengatasi tanin. Nah, tapi apa itu chemical filtration yang akan gue pakai? Itu yang seperti gue bilang, akan kita bahas di video tersendiri. Nah, untuk settingan dari Bang Jeffrey, dari The Aquatic Freak, ini sejauh ini gue lihat semuanya aman, nggak ada yang copot-copot kecuali satu kemarin. Cuma gue nggak tahu nih, nggak kelihatan kemana. Cuma ada satu batang, dia copot, tapi itu nggak masalah lah. Tapi sisanya ini semuanya aman, nggak ada yang copot atau ngangkat. Karena kemarin pas saat dia nyeting, ini semua benar-benar udah dikunci mati. Antara satu kayu dan kayu lainnya udah dikunci juga dengan batu, semen, dan lain-lain. Jadi makanya kayu santigi sebanyak ini dia nggak ada yang ngangkat semuanya. Semuanya udah saklek ya di sini, saklek semuanya. Dan bagian ini kan collection chamber gue nih. Ini collection chamber, semestinya pipa-pipa ini nggak terendam seperti ini. Dia hanya ada, ya terendam sih, tapi nggak tenggelam seperti ini. Ini emang gue setting di awal dia agak lebih rendah. Nanti tinggal gua sesuaikan ketinggian dari leher angsa ini. Ini kan disebutnya sistem angsa ya. Jadi ini leher-leher angsanya tinggal gua atur ketinggiannya. Jadi makanya dengan gua mensirkulasi air seperti ini dan gua ngelihat bagaimana hasilnya. Nah inilah waktunya gua untuk mulai finishing ya, tanda kutip finishing, nyeting ketinggian pipa angsa, nyeting ini, nyeting itu, nyeting ini, nyeting itu. Sebelum akhirnya filtrasi ready to use. Nah, kendala yang gua alami sekarang itu karena kemarin-kemarin PPKM di Jakarta diperpanjang terus. Jadi gua ada material untuk static bed dan juga surface skimmer gua itu nyangkut di Jakarta. Nyangkutnya kenapa? Karena ya material bakunya, bahan bakunya itu nggak bisa dikirim ke workshop si pembuatnya itu. Nah tapi kemarin info yang gue dapat, bahan bakunya akhirnya udah nyampe di workshop. Jadi dia perlu waktu sekitar kurang lebih 1 minggu untuk memproduksi. Kemudian setelah produksi akan dikirim ke Pekanbaru. Jadi insya Allah minggu depan ini filtrasi utama untuk static bed, MBBR, juga surface skimmer, semuanya juga udah selesai. Makanya tadi gue bilang target gue Agustus ini semua udah selesai dan ikan udah bisa dimasukin. Dan untuk kanopi
Ini mungkin 2 hari atau 3 hari paling lama selesai semuanya. Untuk update bagian ini seperti itu, dan gua akan bawa kalian sedikit lah untuk gazebo Megatank. Ya karena sedikit banyak itu juga masih dalam satu kesatuan dengan kolam ini kan ya. Nah, nih, jadi ini pipa yang pompa yang lama. Gue tes running gini doang nih. Ganjel begini. Ini masih berantakan lah, masih berantakan. Yang penting sirkulasi aja dulu. Seperti itu. Yuk kita lihat gazebo di sana. Nah, jadi sebelum ke gazebo, ini untuk area pintu masuk dari depan. Di situ ada kolam evakuasi gua. Jadi ini dipakein sedikit partisi seperti ini, jadi biar kesannya area ini lebih private ya. Dan ini bagian ini mulai dicor, jadi lebih rapih. Nanti ini semua sampai ke sana, ini bukan tanah lagi tapi coran seperti ini, dibuat kotak-kotak petak gitu. Terus gazebo ini panjangnya jadinya 13,5 meter kalau nggak salah. Dari ujung sana sampai ujung situ gazebo gua 13,5 meter, dan lebar ke belakang kurang lebih 5 meter. Jadi untuk bisa nyaman, sangat nyaman ya, karena gede banget jadinya. Terus ini untuk tiang, ini pakai besi pipa 6 mili kalau nggak salah. Bos, 6 mili bener ya, pipa 6 mili ini ya. Nah ini pakai pipa 6 mili. Nanti untuk jari-jarinya, untuk atapnya pakai apa namanya? Nih, Habim. Nih, pakai Habim nih. Ini udah disiapin nih. Apa? WF 150. Jadi itu tiang utamanya ada 4, 2 di sini. Yang ini 1 sama yang ini 1. Terus pakai WF 140. Jadi nggak banyak tiang. Nah, kalau di atap kolam itu kenapa gue pakai besi baja ringan? Karena baja ringan jatuhnya lebih murah ya dibanding kalau kita buat dengan konstruksi seperti ini. Karena di atas kolam yang ngelihat kan gua doang, yang ngeliat gua sama ikan ngeliat ke atas, nggak ada orang lain yang ngelihat. Jadi makanya ada banyak tiang-tiang seperti ini ya. Emang nih Bang Agung tuh, tiang-tiangnya banyak, jari-jari baja ringan kayak gini ya mau nggak mau. Tapi dari segi biaya gua ngehemat cukup banyak. Nah, kalau pakai WF dan pakai konstruksi seperti ini biayanya cukup besar. Nah, tapi kalau di gazebo gue pakein ini karena estetika. Ini kan orang lain dan gua dan semua orang yang kesini akan melihat. Kalau di sini gue pakai baja ringan udah kayak kandang ayam. Banyak banget tiang-tiangnya. Di sini tiang, di sini tiang, di sini tiang, di sini tiang, udah kayak kandang ayam. Kurang kasih jaring aja ya. Kasih jaring, kasih pintu jadi kandang ayam ini. Nah, makanya gue pakein pipa 6 mili ya. Pipa 6 mili untuk tiangannya. Terus untuk atasnya kita pakai WF 150. Jadi nanti gazebo ini dia turun begini. Dan untuk dari atap kolam dia ketemunya begini. Gimana sih? Nih. Ini gazebo nih. Ini gazebo. Ini atap kolam begini nih. Nah, gini ketemunya. Gitu guys. Jadi dia nggak langsung lempeng lurus ke situ, enggak. Jadi ketemunya ada ngetrap lah ya bahasanya tuh. Ini atap kolam, ini gazebo. Atap gazebo seperti itu. Jadi untuk saat proses-proses ini gue juga siapin terpal di kolam. Jadi ini karena lagi ngevideoin aja, makanya terpalnya gue naikin. Kalau enggak tuh terpalnya lagi turun dia guys. Terpalnya nih. Terpalnya turun untuk ya takut-takut lagi ada ngeles, lagi ada apa, ada yang melenting, paling nggak kan ada terpal untuk jaga-jaga, untuk safety. Ini karena lagi video aja ya, makanya gue naikin nih, kalian bisa lihat nih terpalnya. Dan untuk ini nih, tembok batu lempeng, kemarin gue cat pakai namanya coating batu candi, kalau nggak salah, ya coating batu candi. Jadi biar kelihatannya hitam. Nah, jadi dengan kelihatannya hitam, terus seperti ini nih kolam, kalau malam hari begitu nanti airnya udah bening ya, itu enak banget dilihat. Jadi kayak kayak kacanya ngambang gitu, kacanya langsung ngambang, jadi kan nggak kelihatan apa-apa, tiba-tiba kaca gitu kan. Nah, tapi kalau siang hari kita masih bisa lihat ada temboknya warna hitam, tapi kalau malam hari temboknya ini nggak terlalu kelihatan. Dan juga salah satu alasan kenapa gua pakein
kanopi sampai depan dan hal-hal lainnya. Karena saat megatank gue yang lama itu kalau kalian ikutin gue dari lama ya, dari dulu, gue jarang banget ngevlog saat siang hari. Kenapa? Karena saat gue ngevlog siang hari nggak kelihatan apa-apa di megatank yang lama. Karena waktu itu gazebo gue kecil di sini, terus di atasnya nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba kolam di sana. Jadi cahaya matahari itu langsung nembaknya ke kolam, dan saat kita lihat dari gazebo itu kita seperti kayak bercermin. Ini nggak kelihatan apa-apa ikannya saat siang hari. Nah, dengan gue ngebuat atap gazebo sampai sini, ini secara nggak langsung area ini tanda kutip bisa dibilang udah semi indoor, mayoritas indoor, cuma kondisinya outdoor. Jadi makanya gue bilang semi indoor. Nah, dengan udah gue bisa ngebuat kondisi ini sebagai semi indoor, harapannya mau siang, mau sore, mau malam, mau pagi, kita masih bisa menikmati ikan-ikan yang ada di megatank ini. Tapi kalau dulu gue cuma bisa menikmati udah sore. Pokoknya kalau dari pagi sampai sore itu nggak enak banget ngelihatnya, nggak kelihatan apa-apa. Tapi dengan kondisi yang gue setting seperti ini, harapannya anytime, mau yang pagi, siang, sore, malam, kita bisa menikmati. Dan jadi semua yang gue lakuin ini sebenarnya berdasarkan pengalaman-pengalaman memiliki megatank yang lama. Seperti itu guys. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. Semoga video ini sedikit banyak dapat bermanfaat, dan see you guys in my next video. Bye-bye.